Ya, pemirsa, 9 kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat terdampak banjir. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Seekor gajah Sumatera ditemukan tewas di antara puing-puing kayu yang hanyut terbawa arus banjir. Ya, pemirsa, mayat gajah tersebut diketahui warga pasca banjir besar melanda. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh menewaskan seekor gajah Sumatera jantan. Mayat gajah tersebut diketahui warga pasca banjir besar melanda. Polisi telah memberi tanda di sekitar lokasi bangkai dengan polis lain. Lokasi penemuan gajah tersebut berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan Sungai Merede, Pidi Jaya. Medannya cukup sulit dan hanya bisa diakses hanya berjalan kaki. Dari Pidi Jaya Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi Jaya Aceh pada Rabu lalu bukan hanya menghancurkan ribuan rumah warga dan fasilitas umum, namun juga menimbun bangunan sekolah dan membuat pendidikan lumpuh total. Puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Pidi Jaya Aceh hancur diterjang banjir bandang pada Rabu lalu. Bahkan ada bangunan sekolah juga ikut terseret arus sungai. Akibatnya aktivitas sekolah lumpuh total karena bangunan sekolah tidak bisa digunakan. Akibat timbunan lumpur ini, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala sempat terperosok ke lumpur sedalam 1 meter saat mengunjungi SMA N2 Meredu di Desa Biye, Kecamatan Murah 2, Pidi Jaya Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyebut sebagian besar fasilitas sekolah di Pidi Jaya Aceh belum bisa digunakan untuk belajar mengajar. Sampai hari ini kan laporan akuratnya belum ada, tapi kan kalau Pidi Jaya, Birun, Aceh Utara, Luk Semawe, Tamiang, Aceh Timur kayaknya hampir sebagian besar fasilitas sekolah kita terkena. Sekolah juga terkena. Dan seperti yang kita lihat seperti ini, inilah model kondisi. Ada yang lain yang rubuh dan lain sebagainya. Akibat hal ini, Dinas Pendidikan Aceh akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan gedung sekolah serta pemindahan proses belajar mengajar para siswa. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu
yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik badan jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Ya, pemirsa, satu keluarga ditemukan tidak bernyawa di rumahnya di Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga keluarga tewas karena menghirup asap genset saat listrik padam akibat banjir yang melanda Kota Medan. Warga digegerkan dengan penemuan 3 jasad satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di sebuah rumah di kawasan Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kerabat korban tak kuasa menahan nangis melihat keluarga pengusaha depot air tersebut sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, pemilik rumah Sugandi bersama istrinya Juliana dan anak laki-lakinya Zaki 8 tahun meninggal dunia di dalam rumah dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Sang istri ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2, sementara Sugandi dan anaknya berada di dalam kamar. Diduga satu keluarga ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir yang melanda Kota Medan. Kita cek ternyata ada ditemukan 3 mayat, 1 seorang perempuan, 2 laki-laki, 1 masih umur 8 tahun. Kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari kematian teman, 2 hari, kematian 2 hari ya. Ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita awali Sindo Today hari ini dari informasi seputar bencana pemirsa banjir akibat luapan sungai menerjang permukiman warga di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, banjir juga membuat poros jalan utama Makassar Bulukumba terputus. Depan rumahnya menaik. Luapan air dari sejumlah sungai di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menerjang permukiman warga. Banjir terparah terjadi di wilayah Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Derasnya arus yang melintasi permukiman membuat warga panik. Banjir diduga dipicu curah hujan dan diperparah dengan meluapnya sejumlah sungai. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam pasar, swalayan, terminal, dan sebagian jalan poros utama Makassar Bulukumba. Adapun lokasinya berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bisapu dan Kecamatan Bantaeng. Khusus untuk area permukiman, diantaranya adalah untuk wilayah Garegia, kemudian asrama polisi, Jalan Elang, kemudian juga pasar, sentral, dan terminal. Kemudian juga yang terkena dampak banjir ini adalah akses jalan poros Jalan Pahlawan yang menghubungkan Bantaeng Bulukumba, sehingga sempat memacetkan jalur transportasi yang baik yang menuju ke Makassar maupun yang menuju ke Bulukumba. Tak ada korban akibat banjir ini, namun petugas masih mendata jumlah kerugian yang dialami warga. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Kareng Mamo, iNews melaporkan. Oke.